Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih telah hadir hari ini di acara rapat rutin kita. Di sini saya akan membahas masalah tentang kesalahan input nomor medis ganda. Ini termasuk masalah serius karena selain bisa membingungkan kita juga dapat berdampak fatal untuk pasien. Jadi mari kita mencari solusi dari permasalahan ini. Ya baik, selamat pagi Ibu. Kami sering terburu-buru pada saat memasukkan data dan terkadang tidak punya cukup waktu untuk memeriksa. Kalau boleh tahu apa penyebab utama terburu-buru ini dan apakah ada faktor lain? Mungkin kita perlu menambahkan fitur verifikasi ya Bu di sistem karena supaya nanti setiap inputnya itu harus dikonfirmasi oleh petugas lain. Itu ide bagus Bu. Kesalahan input bisa membuat pendaftaran pasien jadi lebih rumit dan mempengaruhi pelayanannya juga. Kita juga perlu melakukan audit data secara berkala untuk menemukan pola kesalahannya. Oke, saya juga setuju. Nanti mari kita rencanakan pelatihan untuk petugas entry data tentang pentingnya penelitian data dalam menghitung nomor medis pasien. Pelatihan dan checklist sebelum dan sesudah input akan sangat membantu Ibu. Ya, checklist dan pengingat di sistem juga bisa membantu kita dalam mengurangi kesalahan. Oke, kita akan mengimplementasikan semua itu dan kita akan melakukan evaluasi bulanan. Juga perlu untuk memastikan semuanya dapat berjalan dengan lancar. Di sana juga terkait komunikasi antar tim juga harus diperkuat Bu. Dan segera lakukan kesalahan yang dilakukan. Izin menambahkan juga, kita juga bisa membuat laporan bulanan tentang kesalahan dan langkah perbaikan yang perlu kita ambil. Oke, baik. Semuanya mari kita jaga sikap profesional kita saat berinteraksi dengan pasien karena kesalahan kecil bisa berdampak besar. Terima kasih Ibu, kami akan berusaha lebih baik lagi. Oke, terima kasih semuanya atas partisipasinya hari ini. Mari kita bekerja sama untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Oke, saya tutup rapat hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Terima kasih telah hadir tepat waktu. Jadi hari ini saya ingin kita membahas bersama mengenai satu hal penting, yaitu terkait kelengkapan rekam medis. Saya harap teman-teman sekalian bisa mengikuti dan memperhatikan diskusi kali ini. Baik Ibu, kami siap mendengarkan. Jadi dari hasil supervisi mingguan, saya menemukan beberapa dokumen rekam medis yang tidak lengkap, khususnya pada bagian tanda tangan dan marker. Dan saya lihat dokumen yang tidak lengkap tersebut masuk ke ruang filing. Kira-kira ada yang mau share nggak kenapa hal tersebut bisa terjadi? Kalau dari saya tuh karena berkas yang masuk itu banyak, jadi tuh saya sering terburu-buru dalam mengeceknya dan juga mungkin terlewat Bu karena saya tadi terburu-buru itu jadinya saya mungkin kurang selektif lagi dalam. Oke, saya menambahkan Bu, saya juga terkadang sama dengan Ibu Jarita, apalagi kalau mendapatkan shift sore jadi agak kejar-kejaran juga. Terima kasih konfirmasinya. Namun kita tahu kelengkapan dokumen rekam medis itu sangat penting, terutama pada pelayanan kita. Benar tidak? Iya, benar. Untuk itu saya akan adakan pelatihan singkat internal minggu ini. Kegiatan ini nantinya untuk meningkatkan kembali SOP pengecekan rekam medis. Bagaimana menurut teman-teman sekalian? Kami siap Bu. Dengan begitu kita bisa mereview poin-poin pentingnya lagi nanti. Betul. Selain itu saya juga akan pasang pengingat visual di meja kerja masing-masing, seperti checklist ini yang mencolok. Jadi kalian nanti bisa langsung cek secara langsung mengenai tanda tangan dan parameter saat kalian memproses berkas. Gitu. Iya, itu bagus Ibu. Jadi kita mempunyai pengingat di depan mata. Ya, saya yakin kalian semua bisa bekerja dengan lebih teliti. Kalian juga sudah punya kemampuan itu, dan jadi hanya perlu diasah saja. Dan ingat, kerja kita ini sangat penting untuk pelayanan di rumah sakit. Jadi saya percaya tim ini bisa menjadi lebih baik ke depannya. Jangan lupa juga untuk saling mengingatkan antara satu sama lain. Terima kasih atas dukungannya Bu Ania. Kami siap menjalankan arahan dari Ibu Ania. Baik. Baik, mungkin cukup sekian diskusi kita kali ini. Mari kita mulai dengan semangat yang baru
Kalau nantinya ada kendala, jangan sungkan untuk langsung menyampaikan kepada saya. Saya akan siap membantu kalian. Kita sukses bareng-bareng ya. Iya. Baik, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih sudah datang hari ini. Jadi untuk rapat kali ini kita akan membahas tentang permasalahan yang ada di tempat pendaftaran pasien. Saya sudah mendapatkan laporan bahwa terjadi tidak konsistennya petugas terhadap memberikan pertanyaan ya kepada pasien mengenai status pasien. Data pasien lama yang seharusnya sudah terisi malah diisi kembali, dan juga data pasien baru yang harusnya diisi malah belum terisi lengkap. Jadi untuk Ibu Alia dan Ibu Cindy bagaimana ya? Baik Ibu, dari saya izin konfirmasi. Jadi biasanya di awal tuh kami akan bertanya apakah pasien tersebut merupakan pasien lama atau pasien baru. Namun terkadang ketika kondisi sedang ramai dan pasien terlihat terburu-buru, itu membuat kami kurang fokus. Jadinya kami tidak sempat untuk menanyakan apakah pasien tersebut pasien lama ataupun pasien baru. Iya betul Bu, kadang kami juga berasumsi bahwa pasien itu udah pernah datang, jadi kami tuh melihat wajah pasien itu tidak familiar, juga sebaliknya. Baik, terima kasih ya Bu Alia, Bu Cindy. Kalau dilihat dari sudut pandang rekam medis, ini sangat merugikan karena bisa terjadi gandanya nomor rekam medis pasien, dan juga kemungkinan akan terjadi kesulitan pencarian riwayatnya pasien, dan bisa mempengaruhi dalam pelayanan di pasien. Kalau begitu untuk Bu Iren selaku tim IT, apakah sebenarnya sistemnya ini sudah ada fiturnya untuk membantu Bu? Sebenarnya ada Bu, saat pasien datang dan petugas memasukkan nama pasien, maka akan ada notifikasi bahwa pasien tersebut sudah terdaftar atau belum. Namun mungkin ada kelalaian pada staf lain sehingga hal tersebut terlewat. Oh begitu ya, berarti sebenarnya sudah membantu ya Bu ya, cuman memang ini keteledoran dari petugasnya sendiri. Kalau begitu bagaimana kalau kita membuat checklist sederhana atau pertanyaan baku untuk petugas, sehingga petugas bisa langsung menanyakan dan wajib menanyakan kepada pasien pertanyaan-pertanyaan tertentu, sehingga petugas tidak kelupaan dan tidak teledor. Gimana? Iya, saya setuju. Izin menambahkan, untuk ditekankan sekali lagi pada saat briefing untuk bertanya kepada status pasien tersebut. Oh begitu. Baik, itu terima kasih ya Bu, sarannya itu termasuk kombinasi yang tepat juga. Jadi bagaimana menurut tim dari petugas pendaftaran, apakah ini bisa membantu ya Bu sarannya? Dari saya akan sangat membantu dan saya setuju dengan cara tersebut. Benar sekali. Saya juga setuju sama pendapatnya Bu Alia. Oh baik. Kalau setuju semua, berarti saya minta tolong juga sama Ibu Ocha untuk membuatkan pertanyaan bakunya, dan saya minta besok atau lusa sudah selesai supaya nanti kita bisa langsung mengimplementasikan dan juga bisa langsung mengevaluasi ya Bu ya. Baik Ibu. Baik, kalau begitu, kalau sudah tidak ada lagi yang dipertanyakan, saya akhiri saja rapat kali ini. Terima kasih sudah datang hari ini. Saya akan melakukan briefing lagi dengan petugas penanggung jawab harian supaya nanti melakukan briefing lanjutan kepada petugas saat akan bertugas begitu. Dan kita akan melakukan rapat di minggu depan untuk melihat evaluasi dari implementasinya rencana kita ini. Baik. Kalau sudah begitu, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri rapat pada hari ini. Baik, pada rapat hari ini kita akan membahas tentang penggunaan HP pada saat jam kerja. Kita akan mencari solusinya bersama. Mungkin Bu Iren bisa dimulai terlebih dahulu dari sisi HR. Oke, terima kasih Bu Ocha. Kami menerima beberapa laporan bahwa banyak staf yang sering menggunakan ponsel di jam kerja
dan tanpa izin atasan ini berdampak pada produktivitas dan suasana tim kerja. Saya juga merasa terganggu Bu, padahal itu kami kan juga tim kerja sama-sama ya, kita juga sama-sama ketergantungan juga karena kerjanya juga bareng. Tapi saya kurang fokus karena mereka sibuk bermain HP juga. Mohon maaf ibu-ibu sekalian, dari saya minta maaf. Mungkin saya termasuk yang sering begitu. Awalnya mungkin saya niatnya cuma hanya ingin membalas pesan, namun malah keterusan. Saya sadar itu salah dan saya akan perbaiki sikap saya. Ya, saya rasa penting juga untuk membuat aturan yang jelas. Mungkin kita bisa disosialisasikan lebih tegas soal aturan penggunaan handphone. Benar sekali Ibu Cindy. Jadi begini, mulai minggu depan penggunaan HP pada saat jam kerja tidak diperbolehkan. Dan kami akan membuatkan loker khusus di ruangan staf untuk menyimpan ponsel sementara. Apabila ada keadaan darurat, bisa diinformasikan terlebih dahulu kepada atasan untuk menggunakan HP tersebut. Dan kami dari HR akan membuat surat edaran resmi agar semua paham dan tidak mengulang lagi kejadian seperti ini. Saya terima keputusannya Ibu dan terima kasih sudah memberi ruang untuk saya untuk menyampaikan pendapat saya. Semoga dengan aturan baru ini kita lebih profesional lagi ya Bu ya. Baik, terima kasih semuanya. Apa ada yang perlu ditanyakan lagi? Saya tidak Sudah. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri rapat pada hari ini. Semoga kita bisa bekerja lebih baik lagi dan bisa menjaga komitmen bersama. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Saudari Carita, Ibu Alia, dan perwakilan staf lainnya. Tujuan kita pada pagi hari ini untuk membahas terkait ketidakhadiran Ibu Carita dalam melaksanakan rapat rutin bulanan dan tanpa keterangan yang jelas. Untuk itu, Saudari Carita, bagaimana penjelasannya? Ya, selamat pagi semuanya. Mohon maaf saya kemarin tidak hadir dalam rapat sebelumnya. Saya terlalu fokus dengan laporan harian saya dan sehingga saya luput dengan rapat kemarin. Dan saya juga tidak memberitahukan pemberitahuan kepada semuanya. Jadi ini memang kelalaian saya. Terima kasih atas pengakuan dari Saudari Carita. Namun perlu saya tegaskan ya bahwa rapat bulanan ini merupakan forum yang penting yang melibatkan koordinasi antar unit sehingga tidak kehadirannya Saudari Carita sendiri dapat mengganggu alur diskusi. Apalagi jikalau Saudari Carita mendapatkan poin teknis yang penting yang membutuhkan partisipasi Anda. Benar Ibu. Saat itu beberapa informasi terkait progres sistem data PPK tidak dapat dilanjutkan karena Saudari Carita tidak hadir. Benar, saya setuju dengan Ibu. Jika sebelumnya ada pemberitahuan, mungkin pembahasan selanjutnya bisa disesuaikan. Untuk itu, kami minta Saudari Carita mulai sekarang agar lebih disiplin dalam manajemen waktu. Saya sarankan agar Saudari Carita membuat pengingat digital dan jika berhalangan hadir dapat mengkoordinasi ke saya maupun Ibu Alia. Apakah Saudari Carita sanggup? Ya, sanggup. Baik, saya anggap pertemuan pada pagi hari ini sudah ditindaklanjuti. Jadikan pembelajaran bukan hanya untuk Saudari Carita sendiri, tapi bagi seluruh tim semuanya. Untuk itu, rapat hari ini saya selesaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.